Little Forest mengisahkan tentang gadis muda yang bernama Haewon, diperankan oleh artis Korea ternama Kim Tae-ri yang pulang ke desa kelahirannya. Little Forest adalah film drama Korea Selatan yang dirilis di tahun 2018 yang disutradarai oleh Im Seon-ri. Film ini dibuat didasarkan pada serial manga atau komik Jepang yang berjudul sama, karya Daisuke Igarashi, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Ini adalah jalanan di pedesaan Misung. Misung adalah pedesaan yang terkenal dengan padi dan apelnya. Karena tidak banyak produk olahan dan sedikitnya toko atau swalayan di desa ini, untuk membeli sesuatu harus pergi ke kota. Wajah Haewon terlihat tampak sedih dan senang. Cerita Little Forest pun dimulai. Saat itu sedang musim dingin. Haewon berjalan menelusuri tumpukan salju yang berada di desanya. Rumah Haewon terletak dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Ia memasuki halaman rumahnya sambil mengenang masa lalunya. Malam itu sangat dingin. Karena saking dinginnya, Haewon menyalakan api unggun atau kayu bakar agar tubuhnya hangat. Cerobong mengeluarkan asap. Ternyata api unggun itu tidak dapat membuatnya lapar. Maksudnya tidak dapat membuatnya kenyang. Dia pun merasa lapar. Akhirnya dia pergi ke halaman, melihat ada sawi yang membeku. Dia pikir itu bisa dimakan, dan beberapa jenis sayuran lainnya seperti bawang bombay. Dia merebusnya menjadi satu ke dalam panci. Yang entah itu namanya sayur apa, pokoknya dia masak makanan itu biar jadi makanan, lalu dia akhirnya memakannya. Dia makan makanan itu sampai kenyang malam itu. Keesokan harinya, Haewon duduk di depan halaman rumah. Ia melihat halaman rumahnya penuh dengan tumpukan salju. Lalu, ia mengambil sekop untuk membersihkan salju-salju yang ada di halaman rumahnya. Dorong terus, yuk dorong saljunya, serong. Ketika sedang membersihkan halaman rumahnya, tiba-tiba sebuah mobil pickup berwarna putih lewat di depan rumahnya. Ada seorang laki-laki yang tersenyum pada Haewon, yang tampaknya dia kenal terhadap Haewon. Dengan wajah heran, berusaha untuk mengingat. Mungkinkah itu Jae-ha? Ini adalah Eun-suk, teman masa kecil Haewon. Sudah lama mereka tidak bertemu. Kemana aja lu selama ini? Gue kangen banget. Haha, gue jualan nasi uduk di Seoul. Seriusan, masa sih? Ya enggak lah, nggak bakalan laku di sana. Ini adalah Bibi Boksun, bibi dari ayahnya Haewon. Bibi Boksun ini sangat baik pada Haewon. Ia mengajak Haewon untuk sarapan pagi itu. Bibi Boksun ini yang menemani Haewon ketika dulu ia ditinggal oleh ibunya pergi. Haewon yang saat itu masih SMA merasa terpuruk ditinggal oleh ibunya. Haewon hanya ditinggali oleh sepucuk surat yang isinya ia tidak mengerti. Karena saat itu dia belum paham apa maksud dari surat itu. Dan dia pun melempar surat itu ke tanah. Bukan, ke lantai. Keesokan harinya, tukang pengantar surat pun datang. Ia memberikan surat kepada Haewon yang isinya bahwa ia lulus dari SMA. Haewon yang berdiri di depan jendela meratapi bagaimana perasaan ibunya ketika meninggalkan rumah. Ciluk, Mbak. Haewon memasuki sebuah kebun. Itu adalah kebun tomat. Ia melihat deretan tomat-tomat yang sangat menarik untuk dimakan. Akhirnya dia pun memetiknya dan mengambil salah satu tomat lalu mengunyahnya. Tidak disangka, ada seseorang yang berteriak, "Maling, maling, 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 maling." Ya, itu adalah Jae-ha. Haewon yang terkaget saat itu Bentar, gue ambil tomatnya. meminta Jae-ha untuk melemparkan tomat. Hari itu cuaca sangat hangat. Haewon mencoba membuat sebuah minuman yang cocok untuk diminum ketika selesai bekerja keras. Haewon sedang mencoba membuat makgeolli atau sejenis minuman khas dari Korea. Kalau di Indonesia mungkin ini sama kayak es tape lah. Bedanya kalau ini nama kerennya makgeolli. Dan makgeolli ini enak sekali diminum jika diminum bersama dengan pasangan atau lawan jenis. Yang tidak disangka itu adalah Jae-ha. Oh, tapi mereka itu belum jadian loh. Walaupun mereka itu sebenarnya terlihat mesra, dan kemesraan mereka itu ternyata dilihat oleh Eun-suk. Eun-suk yang canggung saat itu berusaha untuk menghindar dan dipergoki oleh Haewon. Lagi ngapain lo? Mau kemana? Oh ya, gue mau naruh helm nih. Gue taruh helmnya. Akhirnya mereka pun minum bertiga saat itu. Mereka meminum makgeolli sambil berbincang ngalor ngidul. Keesokan harinya, Haewon membuat makanan terbuat dari pasta yang ditaburi oleh kembang dua rupa. Aneh ya, ini bunganya bisa dimakan gitu. Tuh lihat. Ini bunga berwarna putih dan ungu, dan Haewon pun memakannya. Tinggal di desa tidaklah selamanya nyaman dengan suasana asrinya. Selalu saja ada hal yang bikin gak nyaman. Misalnya Pak Kim ini yang lemparin ayam hidup. Nggak kira-kira kan ayam hidup dilemparin? Atau ibu-ibu yang suka gosip ini
Pertanyaannya beruntun, pertanyaan nyebelin, pertanyaan yang bikin sakit hati, semua gosip ada dalam ibu-ibu ini. Obrolan ibu-ibu gosip membuat Haewon teringat ibunya. Ibunya kala itu memasakkan makanan untuk hewan yang terbuat dari campuran kol dengan telur. Ibunya sering sekali membuat makanan-makanan unik untuk Haewon. Hingga Haewon pun terkejut, wah ternyata makanannya enak bu. Tentu saja karena ini buatan ibu. Kenangan Haewon terhenti ketika pengantar surat datang ke rumahnya. Sudah sejak lama tidak ada surat yang datang ke rumah Haewon. Terakhir kali surat datang yaitu ketika Haewon masih SMA. Wah, udah lama banget nih nggak kesini. Ini Neng Haewon bukan? Iya bang, betul bang, ini Neng Haewon. Haewon yang mengetahui itu surat dari ibunya meminta pengantar surat untuk mengembalikannya. Dengan wajah lelah, pengantar surat berkata, surat itu tidak bisa dikembalikan karena tidak ada alamat pengirim suratnya. Itu adalah hak Haewon untuk membacanya atau tidak membacanya. Tapi kewajiban pengantar surat adalah mengantarkan surat itu sampai ke tangan tujuannya. Itu adalah takdir pengantar surat. Akhirnya Haewon pun membawa surat tersebut. Hari mulai siang, padi di sawah pun sudah ditanam dengan rapihnya. Hanya tersisa beberapa petak yang belum selesai digarap. Saat itu, Jaeha bertanya, apa isi dari surat tersebut? Haewon menjawab bahwa itu hanya sebuah resep roti kentang yang dibuat oleh ibunya. Karena ketika dulu, dia meminta diajarkan resep roti kentang oleh ibunya, namun ibunya menolak dan akan membuatkannya nanti. Setelah beberapa tahun lamanya, barulah ibunya mengirimkan resep roti kentang untuk Haewon. Haewon yang mengetahui bahwa itu hanyalah resep roti kentang, dia merasa kesal. Kenapa tidak bertemu dengan ibunya setelah sekian lama tapi hanya mengirimkan resep roti kentang? Angin sejuk berhembus dari AC yang berada di bank. Hari itu sangat panas sekali. Ternyata Haewon tidak sendiri kepanasan. Orang lain yang mengantri di bank pun mereka juga merasakan kepanasan. Namun hanya hubungan antara Haewon dengan Eun-suk yang benar-benar panas. Hal ini karena masalah sepele, yaitu karena perbedaan pendapat. Hal ini bermula ketika Eun-suk curhat mengenai bosnya di kantor. Eun-suk menganggap bahwa Haewon tidak berpihak padanya. Karena itu dia merasa marah. Dia kenapa coba? Ketika Haewon kecil, ibunya pernah mengatakan bahwa jika sedang kesal, maka makanan yang manis dapat membantu untuk meredakannya. Eun-suk yang merasa lelah hari itu, kedatangan seorang nasabah yang membawakan, loh, bukan buku rekening. Wajah Eun-suk terlihat heran, dan Haewon tersenyum meninggalkannya. Lalu Eun-suk pun memanggil, apa maksud dari semua ini? Haewon pun mendatangi Eun-suk dan mengatakan bahwa ini adalah krim brulee. Yang intinya sih, setelah kejadian ini, mereka itu jadi baikan lagi. Musim panas benar-benar panas. Hari itu sampai-sampai kepala desa ngomong pakai toa bahwa harus berhati-hati kalau sedang berkebun maupun bertani. Karena cuaca sangat panas dan dapat menyebabkan dehidrasi. Di kampungnya ada warga yang sampai pingsan gara-gara kepanasan. Oleh karena itu, Haewon mengambil selang air dan menyiramkannya. Seger banget. Haewon, coba lihat wajahmu. Wajahku? Wah, cerah banget wajah kamu. Iya dong, ini kan pakai produk glowing itu. Malam itu Jaeha bercerita mengapa dia berhenti bekerja dan mulai berladang. Dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya apapun yang terjadi. Karena itu, dia mengambil keputusan sesuai isi hatinya. Saat sedang bercerita, Eun-suk pun datang. Percakapan mereka malam itu menyadarkan Haewon akan suatu hal, bahwa kita tidak seharusnya berlari dari masalah. Justru masalah tersebut harus diselesaikan satu persatu. Bukannya masalah berkurang, malah sepertinya masalah jadi bertambah. Eun-suk menjadikan Haewon sebagai saingannya dalam hal percintaan mereka. Mereka seperti terjebak cinta segitiga. Karena itu, Eun-suk memutuskan untuk bersaing dengan Haewon secara sehat. Haewon yang seolah tidak memiliki pilihan lain, didesak oleh Eun-suk untuk menerima tawaran tersebut. Eun-suk sangat kaget. Jabat tangan itu pun seolah tidak ada artinya. Haewon menoleh, dan mereka pun kaget melihat Jaeha berjalan bersama wanita cantik menuju ke arahnya. Sebenarnya mereka itu hanya lewat saja, namun kebetulan ada mereka berdua yang sedang duduk di depan warung. Scene berpindah pada tteokbokki yang sedang dimasak. Ini di film ini banyak banget makanan yang kelihatan enak banget. Dan emang makanan Korea itu emang kelihatannya emang enak-enak. Dan beberapa makanan yang udah dicoba emang itu beneran enak banget sih, harus dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedes banget nih tteokbokki. Kalian makan tteokbokki nggak ngajak-ngajak? Gimana mau ngajak? Orang tadi kamu jalan sama cewek. Oh itu mantan pacar aku. Oh gitu ya. Kalian udah balikan? Nggak juga sih. Terus kalian ngapain? Ya gitulah. Cuman kayak datang ngunjungin gue doang nih di sini. Belakangan diketahui kalau Jaeha putus dari mantan pacarnya. Hal itu tidak lain karena ucapan Jaeha sendiri. Aku suka makan bubur diaduk. Suatu hari, ladang padi milik Bibi Boksun terkena badai. Padinya terancam gagal panen. Wajah Bibi Boksun pun terlihat sedih. Namun, Haewon berusaha menghiburnya. Dia akan membantu Bibi Boksun untuk memperbaiki padi-padi yang rebah tersebut. Lain di ladang,
lain juga di kebun. Ternyata kebun JH juga terkena badai. Di sini apel-apel banyak berjatuhan. Lain cerita dengan padi yang tadi ada di ladang Bibi Boksun. Itu masih bisa diikat, masih bisa dibenerin lagi. Tapi apel-apel ini yang udah jatuh dan benar harus dipanen lebih awal. Walaupun apel-apel tersebut belum benar-benar sepenuhnya matang. JH memetik apel merah yang bagus untuk Hewon. Namun Hewon tidak mengerti mengapa memberikan apel yang bagus. Dan JH bilang bahwa apel tersebut tidak terkena badai, maka apel tersebut lebih bagus daripada dirimu. Hewon yang selama ini tersadar bahwa selama ini dia hanya melarikan diri dari masalah yang ada. Dia pun menyadari apa yang dikatakan ibunya beberapa tahun yang lalu, bahwa suatu masalah itu harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. "Ibu, aku berangkat." "Nggak sarapan dulu?" "Ntar aja bu, ini udah telat, udah kesiangan banget ini." Ibunya pun menulis surat di atas secari kertas. Surat itu adalah surat yang nantinya ia baca dan baru ia sadari setelah beberapa tahun kemudian bahwa ibunya itu benar-benar menyayangi Haiwon. Ia tidak meninggalkan Haiwon tanpa alasan. Ia meninggalkan Haiwon karena merasa bahwa Haiwon itu sudah dewasa dan sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan keinginan Haiwon bahwa saat itu dia ingin pergi dari rumahnya untuk bisa mandiri, walaupun ternyata ibunya yang lebih dulu pergi dari rumah. Haiwon telah menyadari bahwa ibunya sebenarnya tidak membencinya, justru malah sayang padanya. Pergian ibunya merupakan awal bagi Haiwon untuk pendewasaan dirinya. Mulai saat itu, dia telah menemukan jawaban kenapa dia pulang ke kampung halamannya. Haiwon mengencangkan tali sepatunya untuk kembali ke Seoul. Rutinitas hariannya satu demi satu ia lalui. Kali ini dia dapat melakukan pekerjaannya dengan perasaan senang. Jadi buat kamu yang punya masalah dengan siapapun dan apapun itu, mulai sekarang cobalah untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Tidak berusaha lari dan tidak berusaha menghindar. Oke? Karena lari dari masalah sama saja seperti menunda masalah itu menjadi berkelanjutan. Carilah kebahagiaanmu dan hargailah orang-orang terdekatmu. Walaupun hidup ini sulit, sesulit apapun, pasti selalu akan ada cara untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah terhadap hidupmu sendiri. Berbagilah, berceritalah kepada orang lain yang dapat kamu percayai, sehingga beban tersebut akan terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bantu kami agar channel ini makin berkembang dan bisa memotivasi kalian semua. Terima kasih.